Pemirsa, gara-gara sering menonton film porno, seorang remaja asal Jombang, Jawa Timur nekat mencabuli seorang siswi SMA. Kecanduan game online dan konten pornografi, sejumlah remaja di Pati harus dirawat di bangsal jiwa. Tak mampu membendung hawa nafsunya karena kecanduan film porno, seorang pemuda 18 tahun di Jakarta Barat memperkosa tetangganya yang masih berusia 13 tahun. Kita bakal bahas sesuatu yang sering dianggap normal di zaman sekarang, tapi ternyata punya dampak yang gila-gilaan. Yap, kita ngomongin tentang industri pornografi. Gua tahu banyak dari kalian yang mungkin ngerasa, ini mah cuma hiburan doang, nggak ada salahnya gitu kan. Tunggu dulu bro, lo perlu tahu sisi gelap dari industri ini. Bukan cuma buat lo sebagai konsumen, tapi juga buat orang-orang yang ada di balik layar. Karena ini bukan sekedar soal video atau fantasi. Ada banyak banget bobroknya yang nggak kelihatan. Oke, industri pornografi itu kan bisnis ya, dan semua bisnis tujuannya adalah duit. Masalahnya industri ini nggak kayak bisnis-bisnis biasanya bro. Mereka nggak cuma jual produk, tapi mereka juga jual eksploitasi. Kalian tahu nggak sih, pornografi itu dirancang kayak narkoba digital bro. Mereka pakai algoritma dan pola-pola tertentu buat bikin kecanduan. Mulai dari konten-konten yang biasa aja, tapi makin lama otak kita bakal butuh sesuatu yang lebih ekstrim gitu. Ini namanya ketergantungan dependent effect. Sama kayak orang yang pakai narkoba. Makin lama dosisnya makin naik. Dan kalian tahu nggak sih, kalau aktor-aktor di balik layar itu pun juga menderita loh. Ya kan mereka dibayar bang, berarti mereka enjoy gitu. Tunggu dulu. Banyak aktor dan artis di industri ini yang sebenarnya nggak punya pilihan lain. Banyak dari mereka masuk ke industri ini karena kebutuhan ekonomi, tekanan lingkungan, bahkan ada yang korban perdagangan manusia. Gua nggak ngarang bro. Menurut laporan dari beberapa organisasi anti human traffic, industri ini sering kali jadi tempat cuci tangan buat para pelaku eksploitasi. Dan lo pikir semua situs ini bebas? Nyatanya ada perusahaan raksasa yang megang hampir semua situs besar itu. Mereka udah nggak peduli sama dampaknya. Mereka cuma peduli sama uang dan kepuasan pribadi. Sekarang kita bakal bahas gimana pornografi itu berdampak ke otak kita. Lo tahu nggak sih, nonton porno itu bikin otak lo ngeluarin dopamin. Dopamin ini adalah zat kimia yang bikin lo ngerasa seneng. Tapi semakin sering lo nonton, otak lo bakal mati rasa sama stimulus ini. Lo bakal jadi butuh lebih banyak, lebih sering, dan lebih ekstrim lagi. Ini dampak-dampak kalau lo nggak stop dari sekarang. Kita mulai dari efek psikologi. Yang pertama, lo jadi susah puas dan nyaman saat hubungan nyata sama pasangan. Lo bakal bandingin pasangan lo sama yang lo lihat di layar. Padahal yang di layar itu kan bohongan bro. Semuanya udah disetting, angle, postur, posisi, lighting, itu semua udah diatur. Dan ini tuh juga ganggu kepercayaan diri. Banyak orang ngerasa minder karena mereka bandingin tubuh mereka atau performa mereka sama yang ada di film. Padahal bro, yang ada di film itu palsu. Udah pakai editing, suntik, atau bahkan operasi. Efek selanjutnya adalah ketagihan. Ini sama kayak lo kecanduan game atau kecanduan media sosial. Pornografi ini bikin kita terjebak dalam siklus nonton, nyesel, nonton lagi. Ini tuh siklus yang bikin otak lo capek, tapi lu nggak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Nah, selanjutnya dari sisi efek ke fisik nih. Ini tuh beda bro. Kalau yang tadi itu mungkin nggak kelihatan. Kalau ini bisa aja. Orang lain mungkin tahu kalau lo masih kecanduan nonton porno. Oke, kita mulai dari disfungsi ereksi. Banyak penelitian bilang anak muda sekarang lebih sering ngalamin disfungsi ereksi. Ini tuh terjadi karena kebanyakan nonton porno. Otak lu jadi kebiasaan ngeluarin respon ke layar, bukan malah ke pasangan kalian sendiri. Pornografi itu time killer bro.
Sekali buka, lu bisa kejebak berjam-jam atau bahkan tahu-tahu waktu produktif lu habis buat hal yang sebenarnya nggak penting ini. Kecanduan pornografi ini juga bisa nyebabin kelelahan kronis, penurunan hasrat seksual, penurunan imunitas tubuh, bahkan juga sampai penurunan kesehatan jantung. Gimana? Ngeri kan? Ini nih sisi yang banyak orang nggak tahu. Para aktor di industri ini banyak yang ngalamin pelecehan, tekanan mental, bahkan depresi. Banyak juga yang terpaksa ngelakuin ini cuma karena kontrak. Dan industri ini terkoneksi dengan perdagangan manusia. Sebagian besar konten-konten yang ada di situs-situs porno ini itu nggak punya kontrol penuh. Ada banyak video yang sebenarnya rekaman ilegal atau hasil trafficking. Industri ini juga berkontribusi pada kejahatan seksual. Banyak konten yang nunjukin kekerasan dan ini tuh rusak cara pandang orang terhadap hubungan dengan pasangan kita. Intinya industri pornografi itu punya sisi gelap yang melibatkan eksploitasi pekerja, pelanggaran hak asasi manusia, dan dampak sosial yang luas. Di balik layar, industri ini juga seringkali memperparah ketidaksetaraan dan mendorong perilaku yang gak sehat di masyarakat gitu. Gua tahu setelah nonton ini lu mungkin ngerasa oke, terus gua harus gimana? Terus gua harus ngapain, Bang? Gua nggak bilang lu langsung harus stop total, bro. Tapi setidaknya lu bisa mulai dengan menyadari dampaknya ke diri lu sendiri. Lu harus ngerti bahwa setiap lu ngelakuin itu berarti lu udah berkontribusi ke sistem yang rusak ini. Gua saranin lu cari alternatif hiburan yang lain. Daripada buang waktu buat nonton konten bobrok ini, mending lu baca buku atau belajar skill baru. Dan bicara sama orang yang lu percaya. Kalau lu ngerasa susah, berhenti. Gak usah malu buat cari bantuan. Ada banyak kok komunitas yang fokus bantu orang-orang buat keluar dari kecanduan ini. Bro, hidup ini singkat. Jangan buang waktu buat hal yang gak ada manfaatnya. Industri pornografi itu nggak cuma ngehancurin orang-orang di balik layar, tapi juga lo sebagai konsumen. Jadi mulai pikir-pikir lagi sebelum lo ngeklik. Gua tahu ini nggak mudah, tapi ingat lo nggak sendirian. Banyak orang yang juga lagi berjuang dan yang terpenting lo punya pilihan untuk berubah. Oke, mungkin sekian dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.